Eh, itulah mungkin yang melatar belakangi saya 3 tahun terakhir ini ya berkecimpung di pengolahan sampah ya, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir saya bisa membawa maggot ke madrasah ya, ke kelas, dan ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Baik Bapak Ibu, saya share materinya ya. Materinya saya share. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak Bagus. Bisa lanjut, bagus Pak. Oke, bagaimana hari ini kita membangun sebuah pembelajaran ya, membangun madrasah yang berdaya dengan berbudaya lingkungan ya, melalui pengolahan sampah organik dengan teknologi biokonversi maggot black soil deer fly ya. Kenapa sih harus seperti ini ya? Mungkin tadi sudah Bapak Ibu lihat ya, kan bagaimana masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat besar ya di negeri yang tercinta ini ya. Begitu mudah kita mendapati sampah dimanapun kita berada ya, karena sangat mudah menjadikan sesuatu itu menjadi sampah ya. Tidak hanya barang lama ya, barang baru pun ya, barang baru beli sekalipun itu bisa langsung menjadi sampah. Yang menjadi clue sampah itu adalah bukan pada apakah dia masih berfungsi atau tidak, apakah dia masih bermanfaat atau tidak. Kunci dari sampah ini adalah ada pada perilaku pemilik barang itu sendiri. Jadi kuncinya itu adalah sampah itu adalah barang yang sudah tidak digunakan. Ya, apakah dia masih baik atau buruk, apakah dia sudah lama atau masih baru, ya. Ketika barang itu tidak digunakan, maka serta-merta barang itu menjadi sampah. Ya. Dan semua orang bisa produksi sampah sangat mudah. Ya, dari mulai bayi baru lahir, itu bisa langsung produksi sampah. Ya. Termasuk mungkin Bapak Ibu yang sudah manula, yang sudah sakit, selalu produksi sampah. Ya. Jadi sampah ini sesuatu masalah yang akan terus muncul dan sangat banyak sekali jumlahnya. Tentunya saya berpikir bagaimana madrasah hari ini melakukan sesuatu yang bisa menjadi solusi untuk negeri ini, untuk sampah. Dan saya melihat data ini, data dari KLHK ya, tahun 2018, dan memang sampai 2020 sampai sekarang pun ini relatif presentasi dari gundukan sampah itu ya, mayoritas itu adalah organik, Bu. Organik ya. Jadi organik sisa makanan ya, yang dimana organik ini menjadi sumber bau, sumber kotor ya. Jadi saya berpikir bagaimana kita melakukan sesuatu dan bagaimana saya mengarah pada sebuah pembelajaran yang bisa mengantisipasi masalah ini ya. Dari rata-rata KLHK itu ya, satu orang ya rata-rata produksi satu hari itu 0,5 kilogram. Bayangkan saja mungkin siswa kita di sekolah, di madrasah ya, di madrasah kita rata-rata mungkin ada yang sampai 1000, apalagi yang boarding school ya. Kalau satu hari saja 50 kilogram ya sampah yang diproduksi ya, 1 bulan, 1 tahun itu bagaimana, sehingga sangat mungkin saya ingin menyampaikan kembali bagaimana sampah ini bisa merenggut nyawa sebanyak 157 jiwa melayang seketika. Itu tragedi Lili Gajah, Bapak Ibu ya, tahun 2015. Tahun 2005, maaf. Ya, 21 Februari 2005 itu tragedi Lili Gajah, sehingga diperingati sebagai Hari Sampah Nasional, ya. Nah, dari masalah itu saya berpikir bagaimana Bu ini ya. Ya. Bagaimana kita melakukan sebuah pembelajaran yang pembelajaran itu bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada pada saat ini ya. Sampah organik dengan teknologi biokonversi maggot ya. Ada beberapa wacana yang ingin saya sampaikan di sini ya. Bagaimana pembelajaran yang kita bangun bisa mengubah masalah jadi maslahah atau kebaikan ya. Tentunya semua sepakat sampah itu masalah ya.
dan bagaimana madrasah bisa merubah masalah itu menjadi sebuah kebaikan. Tantangannya luar biasa. Kemudian bagaimana merubah yang kotor menjadi bersih, ya. Tentunya ya, dan alhamdulillah saya ada kebanggaan ya, saya bisa membawa belatung, bisa membawa maggot ke kelas ya. Siapa sih yang tidak jijik ya, siapa yang mungkin tidak apa ya melihat bahwa maggot itu sesuatu yang jorok ya, sesuatu yang kotor, dan alhamdulillah ya saya bisa mempresentasikan itu dan anak-anak sepertinya nyaman ya mau bermain dengan maggot. Kemudian bagaimana pembelajaran yang kita usung bisa merubah sesuatu yang tadinya menjijikan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Tentunya karena memang kadar dari maggot ini sangat memiliki banyak kebaikan, dari mulai nutrisi, ya dia memiliki protein yang sangat tinggi, ya. Kemudian dia juga sebagai bahan obat, tidak hanya sebagai bahan pakan, ya. Kemudian dia juga komposter tercepat, ya. Jadi luar biasa kebaikan yang ada di maggot ini. Kemudian tadinya dihindari jadi dicari, ya. Tentunya hari ini siapa sih yang mencari sampah? Ya, pasti semuanya menghindari, ya, sehingga di mana-mana. Nah, bagaimana pembelajaran kita membangun sebuah santri atau siswa yang peduli dengan sampah, sehingga mereka berada sampah dimanapun yang mereka pungut, baik itu organik maupun anorganik, ya, karena memang ada nilai. Jadi selesai masalah sampah itu ketika barang itu sudah digunakan. Ya, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan bahwa clue dari sampah itu adalah barang yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ketika digunakan maka dia tidak menjadi sampah lagi. Jadi bagaimana pembelajaran kita membangun ya Indonesia yang bersih dan berdaya, karena sangat banyak sekali peluang yang bisa didapat dari budidaya maggot ini. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini mengenai konsep pengolahan biokonversi sirkular. Bagaimana dari 1 ton sampah ya bisa diselesaikan dengan hanya maggot sebanyak 100 kg ya, atau 1 kintal. Artinya ini memiliki FCR ya, jadi 1 kilogram maggot itu bisa mengolah sampah organik sebanyak 10 kilogram ya. Dari sampah ini ya, kemudian dia menjadi lalat ya, kemudian dia menjadi telur ya. Siklusnya ya, ada 3 siklus besar ya, lalat, telur, dan larva. Ya, dari larva ini dia bisa menghasilkan pakan untuk ayam ya, bisa menghasilkan 100 kg, kemudian pupuk cair ya, pupuk cair bisa sampai 300 kg, kemudian pupuk kompos 500 kg. Ya. Dari sini saja kita bisa melihat begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan di madrasah, yaitu pembelajaran prakarya, ya, pembelajaran budidaya maggot, pengolahan sampah organik. Oke, next, ini masih konsep pengolahan sampahnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana biokonversi BSF yang merubah sampah organik menjadi solusi pakan untuk maggot BSF ya, yang menghasilkan pakan ternak untuk pupuk organik. Jadi kemana-mana ya, jadi ke pertanian, peternakan organik maupun pertanian ya. Jadi kunci dari budidaya BSF ini adalah pengolahan sampahnya. Ya, jadi pemilahan sampah organik. Pemilahan sampah organik adalah langkah pertama dan terpenting dalam sistem biokonversi BSF ya. Tentunya kalau kita bicara prakarya ada 3 aspek yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Nanti ada pengolahan ya, hanya pengolahan makanan Bapak Ibu ya. Kita bisa isi dengan pengolahan sampah ya. Kemudian kerajinannya pun mungkin bisa kita isi dengan kerajinan bahan bekas, yaitu masih pengolahan sampah juga. Kemudian budidayanya budidaya BSF, ini kita larinya bisa ke ternak, nanti ke lele atau ke apa, itu jelas. Kemudian rekayasanya mungkin kita pada rekayasa tentunya ya, pemasaran dan lain sebagainya. Baik, Bapak, kita lanjut saja sih, mungkin apa sih itu BSF ya, apa sih itu maggot. Baik, ini anak-anak ya, santri-santri kami yang sedang belajar maggot ya. Black soldier fly ya. Jadi nama
bagus ya, Heromatia illusen ya, nama latinnya mungkin ya, merupakan satu dari jutaan jenis insekta yang ada di alam ini ya. BSF termasuk dalam ordo Diptera, familinya Stratiomidae. Maaf pembaca mungkin bagus ya, mungkin maaf pembacaannya kurang baik ya. Jadi jenis serangga ini ditemui di seluruh dunia yang wilayahnya beriklim tropis dan subtropis ya, termasuk di Indonesia ya. Jadi kita akan sangat mudah menjumpai BSF ini ya di Indonesia. Oke, lanjut Bapak Ibu hebat ya. Ini ya. Ini siswa-siswa saya Bu ya. Alhamdulillah mereka sepertinya nyaman ya memegang maggot. Alhamdulillah. Kemudian apa sih keunggulan maggot Bapak Ibu ya? Keunggulan BSF ya, pertama dari segi daya olah. Dari segi daya olah ya, dia dapat mengolah sampah organik dengan sangat cepat. Jadi komposter tercepat ya. Bahkan dalam satu hari atau 24 jam satu maggot BSF dia bisa menghabiskan atau mengolah sampah sebanyak 2 kali bobot tubuhnya dalam satu hari. Wow. Ya, jadi artinya kalau misalkan pada satu siklus ya, pada siklus ya 1 kilo itu dia bisa menghabiskan pakan 2 kilo, itu luar biasa. Tapi dengan treatment tertentu Bapak Ibu ya. Kemudian dia memiliki perbandingan FCR atau feed conversion ratio, maaf ya, mungkin saya kurang ahli dalam membacanya. Jadi dia paling efisien, 1 kilo kita menghabiskan 10 kilogram sampah organik ya. Kemudian dari segi aspek budidaya ya, jadi dia terhadap berbagai bakteri penyebab penyakit dan dia bukan sebagai vektor pembawa penyakit ya, dia itu aman ya. Kemudian lalat tidak menggigit sehingga tidak berbahaya ya, jadi selama hidupnya lalatnya tidak menggigit Bu, jadi tidak bahaya ya anak-anak, tidak ada yang ya, insya Allah Bapak. Kemudian memiliki radius terbang yang rendah sehingga mudah untuk dikendalikan ya. Kemudian aspek lain dia memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi maggot ini jadi dia memiliki nutrisi yang cocok untuk pakan ternak ya, segala ternak ya, unggas, ikan, kemudian reptil ya, masuk semua ya, masuk semua karena yang menjadi inti yang dimiliki dari maggot ini adalah protein ya, karena protein itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya, termasuk mungkin manusia ya, karena memang ada beberapa yang mau makan maggot tapi yang sudah dikeringkan ya kalau di luar negeri, tapi di kita juga memang sudah ada yang mengkonsumsi karena mungkin secara bagus. Cuma mungkin untuk madrasah mungkin ini perlu dikaji dahulu ya, apakah dia secara fikih halal atau haram. Kemudian dia memiliki asam amino ya dan lemak yang baik, dan tentunya dia memiliki tinggi kandungan protein dan rendah kandungan karbohidrat ya. Pada saat ini saya tidak paparkan secara detail inti nutrisi yang dimiliki maggot ini. Ya mungkin di kesempatan lain. Baik ya. Kemudian apa sih produk yang bisa dihasilkan? Ya. Dan Pak, karena bisa di fullkan nggak view-nya? Biar ini. PPT-nya. Muncul Pak. Ah, sip, mantap. Masih takut Pak, ya siap. Ya. Kemudian produk yang dihasilkan dari BSF ini ya. Pertama pakan jelas ya, dia pakannya untuk ikan, unggas, ternak, hewan peliharaan. Ya, dia bisa pelet atau bisa dalam wujud fresh ya, dalam belatung yang hidup itu bisa fresh, dibuat tepung, dibuat minyak ya, bisa ya. Kemudian pupuk kompos ya, jadi kalau Bapak Ibu mencoba buat kompos itu sangat lama ya, itu semakin lama semakin baik kompos, bisa sampai 3-4 bulan lebih ya, itu yang kompos bagus itu. Tapi dengan maggot ya mungkin 1 minggu Ibu bisa sudah dapat kompos ya, karena setiap hari kita ada kasgot ya, kasgot itu bekas maggot ya, ada kotoran, kemudian ada sisa pakan atau sisa makanan yang tidak habis, itu sangat baik kadar unsur haranya ya. Saya komunikasi dengan para petani ya, dengan yang memanfaatkan
pupuk maggot ini sangat luar biasa hasilnya. Ada yang tidak memberi sama sekali pupuk lain ya, dia hanya dikasih full kasgot ya, itu hasilnya luar biasa. Kemudian hal lainnya dia juga bisa sebagai bahan obat dan kosmetik. Saya pernah melakukan sebuah penelitian Bapak Ibu ya, karena di dalamnya dia punya asam laurat ya, dan asam laurat ini sangat berguna bagi kesehatan bahkan kecantikan ya. Dan itu saya pernah mencoba penelitian ya, ada sebuah badan khusus yang meminta kadarnya tertentu ya. Ternyata dengan treatment tertentu itu bisa ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Lanjut, boleh Pak? Oke. Ya. Ini siklus hidup BSF ya. Ini dari mana dulu nih siklusnya? Dari telur dulu apa dari lalat dulu ya? Oke, bingung. Oke, saya mulai dari lalat lah ya. Lalat. Sebelum nanti saya buat kesimpulan, ini siklusnya dari mana nih ya. Kalau dari lalat ya, kita dapat lalat BSF ya. Dari BSF ini dia tidak makan selama hidup ya. Jadi tidak makan puasa selama hidup. Jadi hanya minum saja ya. Usia hidupnya 7 sampai dengan 14 hari ya, sampai 2 minggu ya, 1 sampai 2 minggu. Kemudian dia akan kawin ya 2 sampai 3 hari ya, betina bertelur. Nah, yang spesial setelah dia kawin si jantan langsung mati ya, jantan mati setelah kawin. Nah, setelah bertelur si betina mati ya. Jadi kalau bicara siklus, telur merupakan awal dan akhir siklus sebuah BSF ya, sebuah black soldier fly. Jadi setelah menghasilkan telur ya, si betina ini akan mati. Jadi sekitar menghasilkan 500 sampai 900 telur per tahun ya. Dia akan menetas 3 sampai 4 hari. Nah, ya kemudian ya hari ke-1 ya, dia setelah 4 hari ya, dia menetas tidak terlihat ya. Ini namanya baby maggot atau baby larva ya. Kemudian dia menjadi larva dewasa ini sebagai dari pusat pengolahan sampahnya, dia sebagai larva ya, larva. Jadi maggot itu adalah sebutan khusus untuk larva BSF ya. Jadi usianya bisa mencapai 18 sampai 21 hari. Nah, setelah itu bagaimana ya? Setelah dia makan, kerjaannya dia makan ya. Larva itu dia makan terus ya. Dia bisa makan sampah organik, semua jenis sampah organik, asal jangan yang keras ya, asal jangan yang keras. Sisa makanan, buah, sayur, bahkan kotoran hewan sekalipun ya. Kotoran hewan sekalipun ya, ini bisa dia BSF ini dia bisa mengurangi kadar amoniak ya yang dimiliki oleh kotoran hewan, baik itu sapi, domba, kambing ya, kemudian ayam ya. Itu sudah sangat banyak sekali para peternak-peternak ayam, peternak apa yang memanfaatkan BSF untuk antisipasi masalah baunya dari kotoran ini ya. Jadi satu antisipasi masalah, kemudian keduanya peluang. Dia bisa menekan harga pakan, dan pakannya tentunya sangat berkualitas ya. Nutrisi dan proteinnya sangat tinggi. Nah, setelah dia lama makannya ya, jadi ceritanya Bapak Ibu, jadi larva BSF ini dia memiliki usia larva yang sangat lama ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan BSF ini tercampur dengan lalat-lalat lain, dia tidak akan tercampur ya. Kalau lalat hijau aja itu dia masa usia larvanya sangat pendek, dia hanya cuma 1 sampai 7 hari saja ya. Jadi yang akan bertahan menjadi larva itu adalah maggot BSF ya. Kemudian setelah kelamaan dia tidak makan ya, dia akan menjadi prepupa Bapak Ibu ya, dimulai hari ke-18 ya atau 21, memang ini tidak tetap ya. Kadang dipengaruhi oleh makanan ya dan lain sebagainya, suhu ya, kelembaban, kemudian ya. Dia akan mulai menghitam dan dia tidak makan ya, dan dia akan mulai manjat dari media mencari tempat yang kering ya. Dia akan menjadi prepupa, menghitam sampai 7 hari, sampai masuk nanti setelah 7 hari dan sampai 1 bulan dia menjadi pupa ya.
Kalau pupa dia sudah tidak bergerak, ya. Dia rata-rata 7 hari sampai 1 bulan sampai dia melakukan metamorfosis, ya bagus ya, metamorfosis, perubahan wujud ya, dari lalat menjadi dari larva, maksud dari larva menjadi lalat. Jadi lalat itu serangga ya, lalat itu serangga ya. Oke, nah ini telur ya, telur. Ini di tempat saya Bu ya, Mas, di rumah Magot Kesamunan. Ini santri-santri saya sedang belajar praktek yang memanen telur BSF ya. Jadi telur BSF ini menandakan permulaan hidup sekaligus berakhirnya tahap hidup sebelumnya. Jadi satu betina BSF bisa menghasilkan 500 sampai 900 telur ya. Telur BSF menetas 2 sampai 4 hari, kemudian media penetasan ya saya menggunakan media ampas kelapa atau dedak ya. Jadi supaya medianya kering gembur ya, supaya tidak bau ya. Jadi konsen saya bagaimana pengolahan ini bisa saya laksanakan di madrasah ya, tentunya treatment supaya tidak bau, supaya tidak jijik, ini sangat-sangat saya kontrol ya, sehingga mereka ya, santri-santri kita, anak-anak madrasah bisa melaksanakan pembelajaran dengan asyik dan menyenangkan, tentunya sehat ya. Lanjut, nah ini maggot ya, ini maggot ya, terlihat ya mereka sedang asik sekali ya, maggot ya, bermain dengan belatung ya. Dia dapat larva BSF ini atau maggot ini dia dapat mengolah sampah organik dengan cepat ya. Satu larva BSF bisa makan 2 kali bobot tubuhnya selama 24 jam. Keren ya. Kemudian dia memiliki nutrisi yang sangat baik ya, untuk pakan dengan protein mencapai 42%. Jadi 40%. Mungkin ini tidak apa ya? Tidak stuck ya. Jadi ini akan menyesuaikan dengan pakan atau nutrisi yang kita berikan. Ya. Tentunya kita memberikan sayur dan daging itu kadar proteinnya akan berbeda. Begitu Bu Mae ya. Kemudian berusia 18 sampai 21 hari ya dari masa penetasan. Kemudian setelah menjelang prepupa akan menghindari makanan dan migrasi menuju tempat yang lebih kering. Oke, saya lebih cepat ya. Lalat ya, bukan sebagai vektor pembawa penyakit ya, lalat itu serangga ya. Kemudian tidak menggigit sehingga dia aman, tidak makan selama hidup, hanya minum, berusia 7 sampai 14 hari. Lalat setelah kawin, lalat betina mati setelah bertelur. Satu lalat betina bisa menghasilkan telur sebanyak 500 sampai 900 telur ya. Kemudian ini kebutuhan kandangnya ya, mungkin ini sekilas saja ya. Pertama kita butuh itu ya manajemen feedstock. Ini pengolahan tempat pengolahan sampahnya Bapak Ibu ya. Pengolahan sampah, kemudian reaktor biokonversi ya. Reaktor biokonversi dia akan menghasilkan larva dan prepupa di sini ya. Dari larva ini ya dia masuk ke prepupa ya, prepupa dia masuk ke rearing host. Rearing host itu tempat pembesaran lalat BSF ya, dan dari lalat ini akan masuk telur, dan telur ini kita kelola di namanya hatchery ya. Hatchery ya, hatchery ini adalah tempat penetasan telur atau pembesaran BSF ya. Tentunya dari sini akan kembali menjadi larva dan dia terus mengkonsumsi sampah organik ya. Dari sini kita dapat pupuk cair ya, pupuk padat, kita punya larva ya buat pakan ayam dan lain sebagainya ya. Lanjut ya, ini potensi pendapatan per tahunnya ya, ini mungkin saya dapat dari KLHK ya. Ini luar biasa. Cuma mungkin apa, ini sudah skala besar ya. Tentunya mungkin tidak ke sini dulu ya. Mungkin besar kita bisa membawa maggot ke madrasah pun sepertinya itu tantangannya tidak cukup mudah ya. Ada statement-statement yang harus kita rencanakan supaya mereka madrasah, siswa-siswa di madrasah kita nyaman dan asik belajarnya tentunya, dan sebagai pengendali lingkungan, generasi yang peduli lingkungan ya dan mau membangun. Seperti itu ya potensi laba ruginya ya. Saya tidak membacakannya karena saya belum ya. Ini
konsep teorinya. Nah, dan ini mungkin ya, kalau saja pengolahan mandat ini masuk ke kurikulum ya PKWU, pendidikan kewirausahaan, ya mungkin di sini saya diberikan kapasitas, silahkan saja Bapak ya. Jadi saya kerajinannya saya pakai dengan kerajinan dari barang bekas ya. Jadi itu sebagai pemanfaatan pengolahan sampah organik, kemudian pengolahannya saya isi dengan pengolahan sampah, kemudian budidayanya saya isi dengan maggot, dan untuk rekayasanya saya isi dengan teknologi aplikasi pemasaran. Seperti itu. Ya, ini produk-produk yang dihasilkan. Ya, ini skala budidaya, ya ini produksi saya. Ya, ya jadi kalau misalkan kita tidak dengan teknologi tinggi pun, ya maggot dalam keadaan fresh, ya itu masih ada yang mau beli, Bu. Jadi dikasihkan langsung ke ikan, dikasihkan langsung ke ayam, itu bagus. Ke burung, ya itu pasti ternak atau hewan peliharanya itu menjadi lebih bagus, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat produk-produk dari maggot, ya, ini produk-produk yang dihasilkan ya, oke, banyak sekali ya. Ini maggot dari kapsul, ya, tepung, ya, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu, ya, produk yang bisa dihasilkan dari maggot ini. Ya. Tentunya mungkin yang hari ini masih menjadi bagaimana kami di sini ya bersama tim tentunya ya, saya tidak bisa sendiri, kita membangun inovasi pembelajaran ya yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Saya bawa praktek ya, mungkin ya mereka keren lah, saya suruh prakteknya nyuruh mulung ya, nyari sampah, sisa makanannya jangan dibuang ya, dikasih ke maggot ya, dan itu luar biasa ya, itu luar biasa. Bagaimana kita pembelajaran kita membangun ya generasi yang peduli lingkungan ya, bagaimana kita membangun Indonesia yang lebih bersih. Jujur Bapak Ibu ya, memang saya juga sebagai tim di kabupaten ya dari program MQR ini ya bersama Pak Dirjen ya, tapi saya tidak sepede ini ya. Kalau saya bicara aplikasi, bicara teknologi, kalau bicara madrasah di depan, wah sepertinya saya harus melihat mungkinnya pendidikan-pendidikan lain yang jauh lebih. Untuk pengolahan madrasah ini ya, karena memang saya juga terhubung dengan pegiat Maggot Nusantara, dan sejauh ini ya saya masih meyakinkan saya memang eksis ya untuk di dunia ini. Jadi saya bicara ini merupakan kita bisa bicara madrasah terdepan dalam hal ini ya. Bagaimana kita membangun madrasah yang lebih baik madrasah di depan, madrasah hebat, bermartabat ya. Madrasah kelas dunia itu tentunya ini sangat bisa diwujudkan. Ya seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa hari ini bahwa seluruh sekolah yaitu wajib ada bank sampahnya. Wah ya, tentunya kalau misalkan ini bisa masuk ke kurikulum ini luar biasa. Kita bisa menjawab tantangan zaman hari ini. Baik mungkin secara umum dasar ya, materi yang bisa saya sampaikan sepertinya Ibu Mae atau Pak Agus, mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu ya untuk memimpin kembali. Oh, sebentar ya, saya punya video mengenai pembelajaran maggot di tempat saya. Oke, terima kasih banyak atas materinya Pak Karna. Silakan videonya. Oke. Sebentar. Iya, ya. Sebentar. Oh iya ya Pak, silakan. Video. Stop screen ya. Saya share. Oh ini sepertinya sama. Belum nampak share screen-nya, Kak. Siap. Wah, Pak Gus, siap. Oke.
Sudah muncul? OTW siap, mantap. Yo. Nah, jadi ini fluid BSF. Fluid BSF itu merupakan pengelolaan awal siklus kehidupan alat BSF sekaligus pula mengakhiri tahap kehidupan sebelumnya. Asal kalian tahu ya, satu betina BSF itu dapat menghasilkan 500 sampai 900 telur. Media penetasan telur BSF itu menggunakan media ampas kelapa atau dedal. Nah, telur BSF itu menetasnya 2 sampai 4 hari. Sampai 4 hari telur menetas, telur tersebut akan berubah menjadi larva black soldier fly. Larva ini merupakan teknologi biokonversi pengolahan sampah organik. Larva ini mampu memakan 2 kali bobot tubuhnya selama 1 hari. Jadi 1 kilogram mabok mampu memakan 10 kilogram sampah. Kemudian setelah 18 sampai 20 hari dia makan sampah, dia akan menghindari makanan, bermigrasi ke tempat yang kering, lalu berubah menjadi prepupa. Prepupa ini menghindari tempat-tempat kering karena sudah tidak memakan dan siap bermetamorfosis menjadi lalat black soldier fly. Larva dewasa yang sudah tidak makan bermigrasi ke tempat yang lebih kering. Kemudian prepupa ini akan mati suri selama 1 minggu sampai 1 bulan, kemudian bermetamorfosis menjadi lalat black soldier fly. Karakter lalat black soldier fly itu tidak membawa penyakit dan bersih. Dia selama hidupnya tidak makan, hanya minum saja. Hidup lalat black soldier fly itu 7 sampai 14 hari. Ketika lalat jantan kawin dengan lalat betina, setelah kawin lalat jantan akan mati. Kemudian lalat betina setelah bertelur dia akan mati juga. Jadi lalat black soldier fly itu diawali dengan telur dan diakhiri dengan telur. Ikut aku masuk ke kandangnya yuk, disebut ringhouse atau insektarium. Lalat ini tidak menyengat sehingga tidak berbahaya. Lalat ini selama hidupnya tidak makan, hanya minum saja. Lalat ini disebut lalat higienis karena dia tidak menyebarkan penyakit. Lalu si jantan ketika mengawini betina dia akan mati. Kemudian si betinanya mati setelah dia bertelur. Dia bertelur di sebelah sini. Dan dia meneteskan telur-telurnya di media kayu seperti ini. Lalat ini sangat baik berkembang pada suhu ruang 36 sampai 38 derajat Celcius pada kelembaban 75 mdpl meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri lalat betina yaitu memiliki ekor yang lebih lancip dan lebih panjang daripada si jantan. Nah, si jantan memiliki ekor yang lebih bulat daripada si betina. Ini bentuk lalat betina yang memiliki ekor lebih panjang dan lebih lancip. Ini bisa dilihat ada salah satu seekor betina yang sedang bertelur di sela-sela kayu. Ini ada yang kawin nih. Ada yang kawin nih lalatnya. Nah, setelah si lalatnya kawin, si jantan yang ekornya lebih bulat, yang sebelah atas akan mati. Dan seperti betina, ini setelah bertelur dia akan mati. Di sini kita mengolah sampah organik dengan menggunakan
teknologi biokonversi Margaret White Soldier Fly, ya, tentara lalat hitam. Ya, di sini kita mengolah sampah organik yang tadinya sebagai bahan masalah, ya, sumber bau, sumber kotor, menjadi pakan yang memiliki nutrisi yang sangat baik, ya, dengan protein yang sangat tinggi, baik dan sangat bermanfaat untuk pakan ternak, unggas, ikan dan hewan peliharaan. Baik Bapak Ibu, guru madrasah di Bapak Ibu berada, sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kita tetap semangat membangun madrasah yang lebih baik, madrasah lebih depan, ya, madrasah lebih baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu, ya, Ibu Mai, mangga Bu. Terima kasih banyak Pak Karni. Paparan materinya, kemudian kreativitas Pak Karni. Sungguh Bukan luar Pak biasa. Karna, Bu. Oh, Pak jadi Karni udah coba nanti. Pak mencoba. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari Pak Karni. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu mengaktifkan mic-nya. Atau bisa juga dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti dibacakan oleh moderator. Di chat sudah ada, Bun. Sudah ada ya? Tuh. Oh ya, ini ya. Materi. Nah, ini dari Umi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dalam proses pembentukan telur dari BSF bisa melalui selain reproduksi generatif, misal penggunaan dedak yang difermentasikan. Oke, mungkin ini dulu. Silakan Pak Karni dijawab dulu. Baik, terima kasih Ibu, Bu Karna Ibu ya. Siap. Terima kasih buat Ibu Umi Kulsum ya. Ini teman saya ya dari Darul. Apakah dalam proses pembentukan telur dari BSF bisa melalui selain reproduksi generatif, misal penggunaan dedak yang difermentasi? Ya, oke. Oke, mungkin secara proses biologis ya ataupun proses kimia tentunya apa ya? Sesuatu ya dedak apa ya? Itu tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin BSF ini lahir dari dedak. Tidak mungkin BSF ini lahir dari sampah. Tidak mungkin BSF ini lahir dari buah atau sayur atau makanan yang busuk ya. Secara proses kimia itu tidak mungkin terjadi. Ya, secara proses itu tidak mungkin terjadi. Muncul lalat itu pasti dari telur. Ya, ini sejauh pengetahuan yang saya dapat ya. Ini khusus untuk BSF ya. Karena BSF itu murni dari telur ya. Dari telur BSF dan bukan dari telur lain. Ya, dedak misalkan jadi fermentasi jadi makhluk hidup luar biasa ya. Kalau misalkan itu dari padi jadi itu tidak ada ya. Kenapa mungkin kita sering mendapati kalau buah ya yang sudah masak ya, yang sudah matang itu ditutupi oleh kantong kresek. Ya, itu supaya ada tidak serangga yang hinggap di sana dan menyimpan telurnya. Itu proses awalnya terjadi adalah lalat ya. Dedak itu tidak mungkin ya, ini secara proses biologis mungkin Pak Agus bisa lebih menjelaskan ya. Itu tidak mungkin ada lalatnya kalau tidak ada telurnya ya. Ini informasi yang saya dapat ya. Jadi makanan itu tidak mungkin menjadi makhluk hidup.
ya. Kalau makanan itu terbuka, ya, sehingga memungkinkan ada lalat yang hinggap, nah itu awalnya ada lalat, ya. Jadi mungkin itu jawabannya, Bu, ya. Jadi tidak mungkin, ya. Sejauh ini, sejauh pengetahuan yang saya dapat, tidak, ya, sampah sekalipun, ya, sampah sekalipun, kemudian sisa makanan organik itu tidak mungkin menjadi belatung, tidak mungkin menjadi lalat kalau tidak ada telurnya. Karena secara siklus biologis, ya, lalat itu berasal dari telur. Dan ingin saya sampaikan bahwa larva itu tidak bisa berkembang biak, ya. Dia hanya tumbuh saja menjadi besar, ya. Jadi dia tidak bisa menjadi lebih banyak, ya. Jadi proses reproduksinya itu murni dari proses generatif, ya. Jadi proses melahirkan bertelur seperti itu. Begitu Ibu, terima kasih jawabannya, mohon ya, mudah-mudahan bisa sedikit memuaskan. Ada Bu Rina, dipersilakan yang raisen, Bu Mai, diberikan kesempatan. Oke, makasih banyak Pak Karni jawabannya atas jawaban dari pertanyaan Ibu Umi Kalsum. Nah, di sini ada satu orang yang raise hand dari Ibu Rina Karwatisari. Oke, silakan Bu. Silakan langsung bertanya kepada narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya. Suara saya muncul, Bapak Ibu? Bagus, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sehingga saya tidak tulis di kolom chat. Pertama, menarik sekali materinya tentang maggot ini ya. Saya banyak jadi nambah ilmu. Kemudian yang kedua, tadi dari video saya lihat santrinya perempuan saja. Apakah santri laki-laki juga mendapatkan kesempatan yang sama nggak Pak? Itu pertanyaan pertama. Karena anak saya juga bersekolah di Darul Arkom Pak. Sekarang kelas 9A. Takutnya tidak menarik. Alhamdulillah gitu bisa punya guru seperti Pak Karna ini ya. Alhamdulillah. Begitu. Kemudian kalau lalat yang matinya apakah nanti jadi makanan untuk itu juga Pak? Itu kemudian media kayunya nanti dibawa kemana Pak? Itu yang isi telur itu Pak. Itu saja mungkin sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Bisa silakan langsung dijawab Pak Karni. Ya. Terima kasih Ibu Rina ya. Alhamdulillah mungkin ada putra Ibu bersekolah di sini ya. Kenapa videonya perempuan semua ya? Karena memang kebetulan itu kelas perempuan. Mungkin seperti Bapak Ibu tahu di Darul Arkom kita memiliki 4 lembaga ya, MTS dan MA dan Putri. Jadi untuk proses kegiatan pembelajaran itu dipisah. Dan itu hanya kebetulan saja untuk proses pembuatan video saya saya dengan anak-anak Putri, jadi tidak dicampur ya. Putra pun sama Bu, ya termasuk 9A saya masuk ya. Jadi saya 9A saya masuk, tapi memang relatif ya. Tadinya saya nyangka Putri itu lebih gelian gitu kan. Tadinya ya, ternyata Putri itu lebih berani ya. Ternyata Putra yang malah main gitu kan, kayak nyomot-nyomot ya. Putri yang wow, itu kan luar biasa ya. Jadi saya antusias dengan Putri ya. Termasuk saya itu suka perempuan karena itu Bu ya. Jadi saya tidak suka laki-laki gitu ya. Kemudian tadi apa ya? Kemudian tadi teh lalat yang matinya Pak. Lalat yang matinya jadi makanan juga enggak? Ya, lalat yang mati pun dia masih memiliki kadar protein kasar dan dia memiliki serat kasar ya. Kalau dikasih langsung pun ya ke ikan itu masih bisa dimakan. Ya, itu masih bagus. Tapi baiknya memang itu dijadikan campuran pakan. Itu lebih aman. Karena secara kadar proteinnya dia masih memiliki protein. Ya, itu bisa. Jadi tidak hanya lalat yang matinya saja, Bu. Kepompong saja, ya kepompong itu kan ada cangkangnya ya. Ketika dia jadi pupa itu ada cangkangnya,
ya, yang jadi lalat itu pun masih ada kadar proteinnya. Itu masih ada unsur kasarnya, itu masih bisa digunakan. Jadi hampir 100% ini tidak ada yang kebuang, ya, dari proses pengolahan BASF ini. Itu kedua. Kemudian yang ketiga tadi ada apa itu namanya, kayu-kayu ya, kayu-kayu. Ya, telurnya nanti dibawa kemana yang isi telur itu Pak ya. Terima kasih. Tadi prosesnya itu kan namanya agis, itu egis ya, egis, tempat di mana kita menyiapkan media supaya BASF-nya bertelur, ya. Itu ada treatment khusus, ya. Nanti setelah bertelur kita panen, ya, dan kita tetaskan, ya. Ada treatment khusus untuk kita bisa menetaskan si telur itu, ya. Kita simpan di media kering, ya. Kita buat media untuk penetasannya, saya gunakan dedak dicampur dengan organik, ya bisa buah atau apa, ya. Kemudian si telur BASF itu kita simpan di atas permukaan itu, tapi tidak menyentuhnya, tidak menyentuh medianya, ya. Jadi disimpan di atas, ya, ini media, ini telur, ya. Jadi di atas ini terhalang misalkan pakai saringan atau apa, ya. Ini misalkan apa? Ada pakai tisu segala supaya dia kering. Jadi ketika menetas dia langsung jatuh ke media pakan yang sudah kita siapkan. Itu ada treatment khusus. Ya nanti kalau Ibu berkunjung ke sini boleh mampir di rumah Magot Mia. Benar ya Pak ya. Terus Ya. Pak itu jenis kayunya kayu apa aja Pak? Kayu apa saja. Karena ya prinsipnya yang saya lakukan adalah kita pemanfaatan sampah. Kalau bisa ya kita tidak menggunakan alat ya, apapun asal kita melihat karakter dari BASF ini ya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada ya, bahan-bahan yang ada. Yang penting si BASF ini mau bertelur di sana. Ya tidak harus khusus Bu. Ya tidak harus khusus. Maaf Pak, jadi ada pertanyaan tambahan. Nah, tadi kan saya sempat lihat ada anak siswa yang lagi ngegerus-gerus kayu gitu. Itu kayu yang sama atau itu makan untuk yang dilar Pak, bukan untuk telur Pak? Betul. Itu kayu yang sama Bu. Itu kayu yang sama. Itu untuk apa? Makanannya atau apa? Untuk supaya apa? Ya itu sedang panen telur ya. Jadi si papan itu hanya tempat untuk bertelur, bukan pakan ya. Jadi si kayu itu disimpan di kandang serangga, kandang lalat ya. Jadi di lalat itu dia tidak makan apapun, dia hanya minum ya. Jadi kita semprot pakai air tiap hari ya, dan minum, kemudian si jantan kawin ya. Setelah kawin jantan mati, kemudian setelah bertelur si betina mati, sudah ya, tidak ada aktivitas lain ya. Jadi kita menyiapkan media supaya si betina itu mau bertelur itu. Ya ini Pak, yang kayu yang lain lagi nih, yang tadi sama si santri putri itu digerus, yang ke larpanya dikasihin ke larpa itu buat apa Pak? Yang digerus itu telur Bu, yang digerus itu telur ya, itu disimpan. Oh ya Allah, maaf tuh kan, jelas banget ya Pak, jelas, sip. Oh iya, I see ya. Makasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Putranya siapa Bu namanya? Wangi Wardiansyah Putra Pak. Wangi ya, saya ajar Wangi. Iya, makasih Pak. Nitip Pak, jewer aja Pak kalau nakal. Siap. Ada Pak Agus Bu. Iya, Pak Agus ya, nitip Pak. Terima kasih. Insya Allah. Oke, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Yelnita Nova dari MAN ICS. Luar biasa, baru tahu saya ada luar biasa, baru tahu ada lalat yang benih. Oke, kemudian pertanyaannya, kalau kita ingin dulu Pak. Kalau pengen ikutan seperti Pak Karna maksudnya Bu. Iya. Nah, apa yang kita harus lakukan lebih dulu begitu. Iya betul.
Saya mohon maaf nggak bisa buka kamera karena Oh, nggak apa-apa sinyalnya. Bu, silakan. Ya. Langsung tanya Bu. Iya, silakan. Ya, itu Pak pertanyaannya. Dari mana kita mulainya? Dari mana dapat bibit lalatnya? Gitu. Bedakan lalat kotor dengan lalat higienis itu bagaimana? Baik, terima Itu Pak. kasih. Oke. Ya, Ibu Yalnita, pertanyaannya sangat bagus sekali, betul Ibu ya. Bagaimana kita memulainya? Ya, jadi selain proses, kalau misalkan kita sudah punya siklus secara penuh, tentunya ini mudah ya, gampang. Tapi kita hari ini tidak memiliki apapun. Terus bagaimana? Ya? Ada dua cara Bapak Ibu ya, termasuk pertama Bapak Ibu beli telur, order selesai. Ya, kalau misalkan tidak order bagaimana? Ya, Sinyalnya. order itu beli ya, beli bibit, beli telur maksudnya itu satu. Kemudian kita juga bisa memancing dari alam, ya. Kita juga bisa memancing dari alam bagaimana supaya kita mendapatkan telur BSF, ya. Seperti itu. Bapak Ibu siapkan saja. Jadi sampah organik yang Bapak Ibu miliki di rumah, ya, itu difermentasikan, disimpan di luar tapi tertutupi ya. Artinya tertutupi hujan, ya, tapi terbuka, ya. Itu ada ya. Kalau misalkan Ibu search di media di YouTube juga ada bagaimana kita mendapatkan lalat BSF dengan memancing lalat BSF supaya hinggap. Ada media-medianya, misalkan sampah organik, ya, difermentasi pakai dedak, boleh pakai ditambah Yakult ya supaya asam-asam gitu ya. Cuma memang kadar keberhasilannya sangat rendah ya. Ada yang berhasil. Mungkin ada 1-2 termasuk saya dulu 3 tahun ke belakang saya coba sampai 4 bulan. Saya mencari BSF itu 4 bulan loh. Saya tidak langsung itu, saya fermentasi ya, saya simpan sampah sumber bau itu di rumah ya. Wah, sampai baunya luar biasa karena memang saya sangat ingin coba. Dan itu yang dapat 1, 2, 3, waduh itu luar biasa. 4 bulan Bu saya dapat luar biasa itu. Ya. Prosesnya itu. Kalau beli di mana Pak belinya? Kalau beli ya mungkin boleh lah order ke. Bisa ya order ke situ ya. Soalnya saya punya sampah banyak nih Pak. Anak-anak kan di asrama. Tuh sampah makanan, limbah makanan bisa? Sangat bisa sekali. Sekali. Itu. Saya juga sudah nyimpen sampah, saya rendam air gitu untuk pupuk Pak, biar lebih cepat kan. Nah kalau ini kan kayak lebih menjanjikan gitu. Itu bisa lebih sangat cepat Bu, ya. Lebih sangat cepat. Saya layani lah. Iya, terima kasih. Saya udah dapat nomor Bapak nih, boleh ya nanti. Makasih. Cukup Bu ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, barokah insya Allah. Makasih. Jazakallah khairan kasir. Amin ya Rabbal alamin. Jazakumullah, kan ada panitianya, ada hostnya ya, yang menjadikan ilmu ini bisa beredar. Kita sering berbagi. Iya, makasih. Oke, di sini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bu Hidayatul Fitria. Pak, saya izin bertanya, untuk pengolahan sampah dengan teknologi maggot ini, jika ingin memulai dari mana dulu baiknya? Dan dari apa saja yang diperlukan untuk skala rumahan? Karena lahannya terbatas. Oke, silakan Pak. Terima kasih, masih nyambung dengan pertanyaan Bu Herlin yang Hidayatullah Fitria Pak. Iya. Bu Hidayatullah Fitria. Bagaimana kita memulainya? Inti dari pengolahan budidaya BSF ini adalah pengolahan sampahnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sampah kita hari ini sepertinya banyak di mana-mana ya, tapi kalau mau kita kelola itu susah ya. Karena apa? Ya. Bagaimana Allah menerangkan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kita mencampur adukan sesuatu yang hak dan yang batil. Dan kejahatan terbesar dalam sampah itu adalah mencampur Bapak Ibu. Ya, jadi karena sampahnya sudah tercampur itu susah untuk diolah. Ya, anorganik plastik seharusnya dia tidak bau, tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bang. Tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi b
Kalau Bapak Ibu buang makanan ke tanah itu selesai, dia menjadi pupuk, dia menjadi sangat baik untuk tanah. Tapi masalahnya adalah tercampur. Ya, organik itu masih ada dalam kresek, masih ada dalam plastik, masih ada dalam wadah. Nah, bagaimana kita memulai budidaya ini? Ya, kita kan, saya pun dimanapun saya menyampaikan, janganlah beli apapun dulu, ya karena sampahnya kan sudah ada. Kita pasti produksi sampah tiap hari. Bisa nggak? Ya di rumah kita pisahkan dulu, ya sampah organik dan anorganiknya. Ya saya selalu seperti itu dulu. Ya. Terus misalkan segimana? Ya kita punya sampah organik berapa kilo sehari, seminggu. Ya terus berapa butuh kita magotnya, ya seperti itu. Ya kalau misalkan pengen cepat, order terus saja Bu, kita buka ya. Ya, saya bisa kirim sampai ke Papua, Bu. Ya, saya sudah coba barusan saya sebelum presentasi saya ngirim telur ke Lampung, ya. Karena sudah saya kondisikan, biarpun menetas di jalan itu aman, ya. Kalau misalkan, tapi kalau tidak beli pun itu bisa, ya. Bapak Ibu bisa nyoba mancing di luar, dan itu pasti dapat, ya. Cuma memang kadar keberhasilannya relatif, ya. Relatif, ada yang berhasil, ada yang. Jadi kalau pertanyaan mulai dari mana? Mulai dari memisahkan sampahnya, Bapak Ibu. Ya, dan saya akan tunggu kalau misalkan, Pak, saya sudah punya sampah organik nih 1 ember dan bagus, tidak ada anorganiknya, tidak ada plastiknya. Wow, itu luar biasa. Ya siap, saya kirim, ya saya kirim misalkan 1-2 gram untuk percobaan, tidak apa-apa. Ya. Yang pasti. Sebentar Pak, boleh dikat sebentar. Sampah itu tidak tercampur itu maksudnya tidak tercampur yang organik dan anorganik kan ya? Tapi sampah organiknya tercampur dengan satu sama lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dia bersahabat. Ini ada nasi, ada sayur, ada bekas lauk, nggak apa-apa ya? Oh gitu. Baunya menyengat nggak Pak kalau disimpan lama? Atau harus dikeringkan? Ya, sesuatu itu kalau disimpan lama Bapak Ibu, betul ya. Jadi saya ini memang treatmentnya supaya tidak bau, dia itu harus habis, ya. Dia itu harus habis 1 hari, ya. Jadi treatment saya itu memang di tidak bau, ya. Kenapa memang rada-rada aneh kok Pak bisa tidak bau? Karena memang treatmentnya ada di sana, ya. Bagaimana sampah itu bisa habis 1 hari, ya. Jadi jumlah sampahnya harus jauh lebih banyak dari jumlah makanannya. Ya, kalau makanannya lebih dari jumlah magotnya, tentu dia tidak bisa habis sehari. Dia pasti bau, pasti ecek, dan magotnya. Berarti emang ada pelajaran berikutnya nih Pak, skalanya. Nah, saya serius nih Pak, karena saya selama ini untuk pupuk tanaman dekat-dekat rumah itu saya rendam tuh, saya sampah-sampah organik saya rendam beberapa hari, saya tutup, jadi nggak ada baunya di pohonnya, sampai pohon pisang saya siramin itu, alhamdulillah gitu. Nah kalau ada ini kan akan mana tahu, anak-anak juga bisa di guru biologi nih ya, saya sampaikan ke guru biologi jadi bisa. Terima kasih. Terus Bu, saya siap. Oke, alhamdulillah. Nanti ada sesi kedua. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada juga pertanyaan dari Ibu Retno Wahyuningsi. Pak, kami mau nanya, untuk penggunaan teknologi maggot ini dalam pengolahan sampah, apakah nantinya tidak ada dampak negatifnya, terutama kalau sudah overload dalam perkembangbiakannya? Makasih. Ini dari Ibu Retno Wahyuningsi, Pak. Terima kasih Ibu Retno, ya sangat bagus pertanyaannya. Tentunya kalau misalkan kita tidak hitung, tidak antisipasi, ini akan overload, ya. Memang di satu sisi pasar sudah sangat butuh banyak, ya, tapi mungkin manajemen pasar juga kita butuh latihan juga Bapak Ibu, ya. Dan sejauh ini saya sudah 3 tahun produksi manggot, ya itu jarang sampai menumpuk, ya. Karena kalau misalkan kita kasihkan ke ayam, kita kasihkan ke ternak, ke itu selesai, ya itu sangat baik. Apalagi kita maju ke manajemennya, ya kita sudah bisa kemas, ya memang baiknya memang ada tindak lanjut, kita keringkan, kita bikin dry maggot,
kita bikin tepung, wah itu luar biasa. Sejauh ini ya dari perkumpulan itu masih banyak yang butuhnya daripada yang punyanya, Bu. Kalau misalkan itu punya 1 kintal, punya 1 ton, dan saya ada yang minta 1 ton per bulan, dan itu kapan kayaknya sepertinya ya. Jadi sejauh ini memang belum terjadi ya, tapi ini pun harus diperhitungkan Bapak Ibu ya, karena memang yang kita kelola itu adalah sumber bau ya, sumber jorok ya, karena memang organik itu, karena ini tidak bisa main-main ya, tidak bisa main-main ya, Bapak Ibu harus serius ya, karena memang kalau tidak serius jadi sumber masalah, ini akan menjadi sumber bau ya. Diperhitungkan saja Ibu kebutuhannya apa, kemudian di sana ada sampah organiknya seberapa besar, kemudian kita butuh berapa. Jadi kita ada mekanisme, kita punya nanti ada standar operasional produksi ya. Jadi kita maksimal kita diproduksi berapa nih ya, seperti itu. Sejauh ini untuk produksi magotnya kalau misalkan banyak ya, sejauh ini masih banyak yang butuhnya, Bu. Ya meskipun memang bicara pasar kita tetap harus masih belajar lagi. Mungkin itu Bu Retno jawaban dari saya. Oke, bagaimana Bu Retno? Coba tahu masih ada mau ditanyakan? Karena saya lihat di kolom chat ini masih belum ada ya. Atau ada ibu bapak yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, silahkan aktifkan mic-nya. Bu Mai, kita punya waktu tinggal 10 menit lagi. Kalaupun tidak ada, kita minta narsum untuk statement closing aja. Sampai jam berapa waktunya, Pak? Kita sampai jam 2.30. Oh, 2.30. 9 menit lagi. Saya udah langsung konsultasi dengan beliau. Saya udah chatting loh Pak, nanti tolong dijawab. Kalau di sini kayaknya nggak cukup waktunya. Oke, siap Bu. Insya Allah nanti kalau misalnya butuh bisa lagi, kita undang ke sini nanti, misalnya ke Insan Cedekia. Sekalian iklan Bu ya. Assalamualaikum Pak, Bu. Ya. Sempat lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Retno, cukup bagus. Sepertinya belum terbahas. Boleh saya bantu bacakan? Bu Retno. Retno Wahyuningsih. Sudah, Ibu. Sudah tadi. Oh, sudah. Oh ya udah deh, makasih, maaf. Iya. Yuk. Saya ada ini keperluan lagi. Oke, silakan boleh Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mai. Kita persilakan aja. Di kolom chat itu sudah ada link presensi. Silakan yang belum mengisi presensi, diisi dulu presensinya ya. Oke, karena waktu kita masih ada 8 menit ya. Oke, sebelum nggak ada lagi yang bertanya ya. Saya coba izin bertanya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk dari Pak Gunawan ya? Gini, ya dari Pak Gunawan. Ya, dari silakan. Jambi Bu. Ya Pak, silakan. Videonya bisa dinyalakan Pak, biar kita spotlight. Karena, oh ya, Pak Gunawan. Pakarnya ya, kalau bahasa Sundanya pakarnya. Ya gitu ya. Tinggal bisa dimunculkan Pak Gunawan. Gini Pak, pada saat Bapak mulai proyek ini gitu ya, apakah langsung jadi atau apa disebutnya itu ada juga kendala-kendalanya? Misalnya mungkin bisa diceritain Pak. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Langsung dijawab Ibu ya. Ya silakan Pak, silakan.
Saya 3 tahun masuk tahun keempat ya Bapak Ibu. Ya, saya untuk mendapatkan maggot saja itu luar biasa. Saya butuh waktu 4 bulan kalau tidak salah. Ya. Sampai akhirnya saya order ya telur dan saya mulai budidaya. Ya, hal-hal yang memang sangat menjadi apa rintangannya. Pertama ya memang tantangannya kita mau mengolah sampah ya. Karena mencari sampah itu tentunya kalau misalkan skala rumahan ya ketika kita butuhkan ternyata sampah itu sedikit ya dan ketika maggotnya banyak dan ketika mulai mencari tentunya itu susah ya sampah sepertinya banyak di mana-mana dan bahkan saya sampai pernah dikirim oleh Dinas Lingkungan Hidup ya dari sampah pasar itu 1 truk ya sampai kali 1 minggu itu ada berapa kali kiriman dan itu luar biasa capek masih harus dipilih itu dari pasar organik itu masih pasar organik Bu. Dan itu masih sangat sulit memilah sampah itu, ya. Jadi tantangannya itu dimilah sampahnya, nyari sampahnya. Kalau misalkan sampahnya sudah ada, sudah sejenis, ya, itu relatif satu masalah terselesaikan. Tapi masalah lain pun bisa muncul, ya. Saya berkali-kali, ya, seringkali sampah saya itu mati massal, ya. Mungkin karena kan dikasih sampah sayur, buah, dan mungkin masih ada pestisidanya, ya. Jadi maggot itu dia tidak bisa mencium sepertinya ya, dia makan-makan saja, ya. Jadi tidak peduli racun, tidak peduli apa ya, sepertinya seperti itu. Ya tantangannya itu pertama di pengadaan sampah, kemudian kita di treatment pemberian maggotnya, ya. Tentunya kalau misalkan nanti sudah mengarah ke skala produksi, ya, kita harus menjadi lebih teliti, ya. Ini maggot bagusnya sih. Ya kadang teorinya sih ada ya teorinya bagusnya kasih ini tapi kadang di lapangan ada saja hal-hal yang mungkin di luar teori seperti itu ya jadi susah payahnya yang saya rasakan pertama ya kalau misalkan maggotnya sudah banyak itu di pengadaan sampahnya kemudian yang kedua di proses manajemen pemberian pakan maggotnya mungkin itu Bapak Gunawan. Sejauh ini saya bisa menikmati proses itu karena ada Pak Agus. Terima kasih Pak Gunawan. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Karna. Mungkin cukup sekian saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Mengingat waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi. Oke. Alhamdulillah kegiatan kita ini berjalan lancar ya. Walaupun tadi saya agak jaringan saya kurang bagus. Oke, sebelum kita menutup Vicon hari ini, saya ingin close statement dari narasumber kita Pak Karni. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, guru hebat semua dimanapun Bapak Ibu berada ya. Sungguh hari ini saya sangat bahagia sekali ya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan menyampaikan apa yang saya jalani ya. Jujur ya saya memimpikan sebuah peluang usaha di sini ya, tapi itu mungkin sepertinya proses. Tapi setidaknya kalau usaha pun itu belum didapat, apa yang kita lakukan hari ini dengan pengolahan sampah itu memberikan dampak yang baik buat bumi ini, buat lingkungan ini. Ya, apalagi kita bisa membawa putra didik kita, santri-santri kita bisa mencintai lingkungan, lebih peduli dengan bumi ini. Karena memang hari ini produksi sampah sudah sangat kuat sekali. Tentunya ya bagaimana pertama ya budidaya maggot ini kita bisa membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan selebihnya kita bisa membangun generasi yang lebih peduli lingkungan dan selebihnya lagi kita bisa mencari peluang dan saya yakin dari ini kita bisa membangun madrasah yang berdaya yang kuat begitu. Mungkin itu terima kasih Pak Agus, Ibu Mai ya. Kita tadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Karni atas ilmu yang berguna buat kita semua yang ada di